Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala ahlihi washabbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kita libur sekian lama, ada 3 minggu kali kita libur ya, sejak 10 hari terakhir Ramadan sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita awali pagi ini dengan segala memuji kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita mulai hari ini dan seterusnya akan menjadi berkah dan tambah ilmu bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, di hari ini kita mulai kajian kita yang sudah cukup lama tertunda, kajian fikih dan kitab Kifayatul Akhyar. Terakhir kita sudah belajar mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Terakhir ya, seingat saya. Dan kita hari ini akan lanjut dengan menyimak kembali bab-bab mengenai sesuatu yang membuat wajib mandi. Jadi bab mengenai wudhu udah selesai. Kita udah belajar mengenai air, mengenai najis, mengenai hadas, wudu dan sebagainya. Insyaallah hari ini kita akan belajar kembali mengenai hal-hal apa yang mewajibkan seseorang itu harus mandi. Bentar, saya buka contekannya dulu. Oke, mungkin pertemuan hari ini kita singkat saja karena ini pendek sekali bab mengenai wajibnya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah dulu untuk pengarang kitab ini. Mudah-mudahan beliau juga mendapatkan pahala dan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, saya bacakan dulu matannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi wujubil ghusli, tentang perkara-perkara yang mewajibkan seseorang itu harus mandi. Walladzi yujibul ghusla, adapun perkara yang mewajibkan seorang harus mandi itu sittatu asya'a. Ada 6 perkara. Salah satu tashtariku fiha ar-rajal. Jadi ada 3 yang semuanya berkumpul atau semuanya mengenai seorang laki-laki. Wanisa'u, dan juga seorang perempuan. Wahya iltiqaul khitanaini. Yang pertama adalah bertemunya 2 alat kelamin. Itu yang pertama. Jadi kalau ada 2 alat kelamin bertemu, tentu kita sudah sama-sama paham ya. Ya pasti membatalkan wudu. Kemudian
sejauh mana bertemunya ini dua alat kelamin ini. Jadi kalau menurut ulama yang menulis kitab ini adalah definisinya yaitu berjima atau persetubuhan itu membatalkan. Tapi sejauh mana? Yaitu jika terbenamnya kepala zakar atau seukuran itu ke dalam farj atau kemaluan perempuan. Jadi kalau kepalanya udah masuk itu wajib mandi. Jadi kalau baru sekedar nempel itu belum. Jadi harus masuk dulu paling tidak kepala. Kepala udah masuk udah wajib mandi. Gitu. Baik keluar sperma ataupun tidak keluar sperma. Menurut mazhab Syafi'i seperti itu ya. Walaupun ada pendapat lain lagi ada. Tapi kita fokus di kitab ini untuk mazhab Syafi'i aja. Itu terbanyak kepala zakar atau syukuran itu ke dalam kemaluan, baik kemaluan vagina perempuan, mau perempuan ke, mau hewan atau jeruk maka jeruk gitu kan, LGBT tidak sama aja. Kalau vagina kalau zakarnya udah masuk seukuran kepala ya wajib dia mandi. Baik itu yang disetubuhi anak kecil, orang dewasa maupun mayat yang udah mati misalnya, sama hukumnya. Itu wajib mandi. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa inzalul mani. Nah, ini yang selanjutnya adalah keluar air mani atau sperma. Nah, yang tadi adalah terjadi persetubuhan baik keluar maupun tidak keluar. Dan sekarang yang kedua adalah keluarnya sperma baik karena bersetubuh maupun tidak. Keluar sperma karena mimpi misalnya wajib mandi. Keluar juga sperma karena nyabun, nah, itu juga wajib mandi gitu kan. Atau keluar sperma karena nonton film porno misalnya, itu juga wajib mandi. Nah, yang penting dia keluar sperma ya wajib mandi. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i di dalam Musnadnya, juga Imam Ahmad, Tirmidzi, yaitu di dalam bab tentang bersuci. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal khitanani aw massal khitanul khitana wajibal ghusl. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Seperti itu hadisnya. Jadi ini masih bersambung dengan yang tadi ya. Yang pertama adalah mengenai persetubuhan, yaitu masuknya minimal kepala zakar. Kemudian yang kedua adalah mengenai keluarnya sperma atau air mani. Kemudian ada hadis lain mengenai sperma ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air atau kewajiban mandi itu adalah akibat keluarnya sperma. Jadi ini bahasa Arabnya singkat banget. Hadis ini kalau diterjemahkan secara tekstual orang akan bingung. Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air al-ma'u itu minal ma'i dari air. Jadi terjemahan tekstualnya seperti itu. Innamal ma'u minal ma'i. Singkat sekali hadisnya. Sesungguhnya air itu dari air. Nah, para ulama memahaminya sebagai sesungguhnya kewajiban mandi atau itu disiram air itu karena keluarnya air atau sperma. Baik, dalam hal ini tidak ada bedanya apakah sperma keluar dalam keadaan terjaga atau tertidur, baik dengan syahwat atau tidak. Semuanya bersifat mutlak. Tapi harus diperhatikan bahwa sebenarnya yang keluar dari zakar seorang laki-laki itu tidak hanya sperma, tidak ada mani dalam bahasa Arabnya ya,
tapi juga ada madhi dan wadi. Madhi itu adalah yang keluar pada saat biasanya seseorang itu lelah. Seorang itu lelah, terlalu lelah misalnya bangun tidur, dia tertidur, bangun-bangun celananya basah. Dan kita kadang-kadang ini keluar sperma atau bukan. Tentu saja saya yakin bahwa Bapak bisa membedakannya lah. Kalau sperma itu kan baunya khas. Kalau saya biasanya saya cium dulu tuh. Nah, kalau bau, nah ini sperma. Kalau sperma wajib mandi dan zatnya tidak najis. Menurut Imam Syafi'i. Artinya celana itu boleh kita pakai lagi untuk sholat. Tapi kalau selain sperma, itu yang tadi mandi karena kelelahan, ada keluaran cairan biasanya, tapi tidak berbau. Cairannya berbentuk warnanya bening biasanya, tidak berbau, warnanya bening. Tapi kalau keluar yang madi itu kita tidak wajib mandi, tapi madi itu najis, sehingga sarung kita atau celana kita ya, tentu tidak boleh dipakai lagi untuk sholat atau beribadah, karena itu najis, harus diganti dan harus dicuci. Tapi kita tidak wajib mandi, hanya wajib wudhu aja. Jadi hanya dengan wudhu udah cukup, tapi dengan syarat itu diganti. Ada lagi wadi. Wadi itu biasanya yang keluar karena ada rangsangan yang berat. Misalnya ada seorang yang nonton video porno misalnya, itu nggak sampai keluar sperma, tapi kadang-kadang ada keluar cairan sedikit. Nah, itu namanya wadi. Itu juga tidak wajib mandi, tapi itu najis, sehingga kita harus berwudu. Baik, selanjutnya apalagi hal-hal yang membuat kita harus mandi selain dari dua yang tadi. Yang ketiga adalah al-maut dan kematian. Nah, tentu saja kita semua tahu bahwa orang yang mati ya wajib dimandikan. Samping yang dua tadi adalah orang yang mati, dan ya ini sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya wa thalathatun takhtassu biha an-nisa, dan yang tiga lainnya adalah khusus untuk para wanita. Jadi kalau yang tadi umumnya bisa laki-laki, umumnya laki-laki, khususnya wanita, ini khusus hanya menimpa para wanita saja. Wahia yang pertama ada al-haidhu, haid. Kita juga udah tahu kalau istri kita atau ibu kita atau saudara perempuan kita haid, tentu saja setelah selesai haidnya ya dia wajib mandi. Jadi tidak sah kalau misalnya setelah haid selesai hanya wudhu aja kemudian sholat, nah itu nggak boleh, dia harus mandi dulu untuk membersihkannya. Wan nifasu, kemudian nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar biasanya selama 40 hari setelah melahirkan. Pokoknya kalau di kalangan bapak-bapak suka ada tuh, udah beli Indomie belum? Karena Indomie itu kan isinya satu kardus 40. Jadi kalau Indominya habis, nah udah boleh nih. Kalau Indominya belum habis, ya hitungannya Indomie. Sehari satu dimakan Indominya. Selama Indomie di kardus masih ada, berarti belum boleh menyentuh istri kita. Karena masih nifas. Tapi kalau Indomie udah habis satu kardus, nah berarti udah saatnya boleh menyentuh atau mendekati istri kita kembali. Karena ada nifas. Wal wiladah, dan melahirkan. Tentu saja setelah melahirkan juga ya wajib untuk melakukan mandi. Mungkin pertemuan kita di hari ini itu aja, singkat. Tidak banyak yang kita bahas sebagai pemanasan. Insyaallah besok kita akan mulai lagi dengan pertemuan bersama Ustaz Ahmad Yani Nasution dengan kajian hadis arba'in. Dan rutin nanti hari Senin, Selasa dan seterusnya seperti biasa. Nanti kita akan ada rolling lagi. Nanti siapa-siapa orangnya mungkin seperti biasa ya, Pak Anto, Pak. Selanjutnya. Baik, silakan ada yang bertanya atau menambahkan? Ya, silakan Pak.
Hmm. Setelah kita wudhu, terus kita melihat aurat, betul? Kalau nggak pakai gairah, Ya kita udah belajar kemarin hal-hal apa yang membatalkan wudhu. Ya. Kalau sekedar melihat, ya tentu saja kalau menurut kitab ini ya nggak batal, suruh melihat. Susah Pak kalau wudhunya batal melihat. Kita habis wudhu mau Jumatan di jalan lihat cewek yang pakai rok mini, batal wudhunya, bingung nanti kita wudhu lagi. Gitu loh ya. Untungnya ya secara syariat ya itu tidak aurat misalkan yang untuk. nyaman. Kalau aurat pas lagi buka WA nih, ada aja yang iseng gitu kan. Ya. Bawa Ya sama ya, yang WA yang di jalan aja nggak batal, yang real gitu kan. Apalagi ini cuman nggak real. Kalau pakai nafsu nggak apa-apa. Kalau bayang-bayang, bicara bayang-bayang, bicara dibuka. Yang benar kan ada nafsu lagi, begitu dibuka. Tanya Pak. Ya silakan. Kalau kita udah mandi junub ya, kita apa harus kita wudhu lagi kan? Membersihkan diri harus besar kan? Ya. Apa harus kita harus wudhu kembali? Ya, memang nanti kita belajar habis ini ada bab-babnya bagaimana kaifiat atau cara-cara mandi junub. Jadi Rasulullah mensunahkan sebelum mandi itu kita wudhu dulu, habis itu mandi. Nah, selama mandi itu kalau kita tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu, ya nggak perlu wudhu lagi. Maksudnya kita selama mandi nggak kencing misalnya, nggak kentut, ada tidak memegang kemaluan kita, ya itu nggak perlu wudhu. Nah, maksudnya kita mandi habis berhubungan ya mandi junub kan, kan membersihkan diri. Iya. Setelah habis mandi, apa harus kita sholat harus kita wudhu lagi? Kalau menurut ini sih nggak perlu sebetulnya, asalkan selama mandi itu tadi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau pas habis mandi kita kentut ya wudhu lagi gitu loh. Tapi kalau habis mandi udah selesai nih lagi adukan kentut, nah ya wudhu lagi, tentu aja batal wudhunya istilahnya gitu loh. Tapi selama kita mandi, selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu ya tidak perlu wudhu lagi sebetulnya gitu. Karena memang udah disunahkan wudhunya tuh di awal sebelum mandi. Kita wudhu dulu baru mandi. Gitu ya Pak I. Mau ada tambahan nggak? Nah, betul ya. Nah, kalau ini maaf kalau usia kita ya di atas 60 sampai 70 ini kan itu ada istilahnya buang air kecil yang tidak tuntas. Iya. Itu udah apa namanya udah umum ya laki-laki itu ya. Tanda-tanda prostat salah satunya itu buang air tidak tuntas, artinya sudah tipis atau ada keluar lagi gitu, treat gitu. Tanpa kita sadari habis wudhu ternyata saya suka itu ya. Itu kira kalau kita sampai sadar itu batal nggak kira-kira? Kalau kita yakin memang ada ya batal Pak. Batal ya. Batal. Kalau kita yakin wah basah nih ternyata keluar air pipisnya ya batal. Kadang kita udah berangkat masjid kok kayak balik lagi dari absen dah. Biasanya supaya itu mendah kalau pipis terakhir keluar ya. Ya, sunahnya mendehem 3 kali saat pipis. Kemudian cara mencuci kemaluannya adalah dengan ditekan kepalanya 3 kali Pak. Biasanya gitu supaya untuk memastikan. Ini kan penyakit Pak. Iya betul. Pipis sudah selesai kita udah bersih. Iya. Kadang-kadang Islam ini kan keluar lagi sedikit. Keluar sedikit. Ya. Harus wudhu lagi ya kalau. Ya kalau kita yakin memang keluar, wah ada nih. Keluar basah misalnya kelihatan. Maksudnya mau ditinggalin di rumah. Ya, jangan dibawa. Jangan dibawa ya. Oh benar kita bawa ini jangan dibawa. Hidup gimana Pak Jul? Kalau dari Pak yang tentang walaupun nanti baru mungkin yang ada akan diterapkan. Kalau misalnya kita sebelum mandi junub tuh kita harus, saya pernah dengar tuh Pak di Bandung tuh beberapa kali wudhu dulu, habis wudhu terus kemudian mandi. Kalau mau wudhu lagi silakan, kalau enggak juga apa-apa. Iya betul. Kalau mau wudhu lagi silakan. Maksudnya kita yakin, oh jangan-jangan pas tadi mandi ada kentut misalnya atau ada tadi ceret gitu kan, ya wudhu lagi lah biar aman gitu kan, biar kita yakin. Tapi kalau kita yakin juga sebaliknya
tidak ada hal-hal yang membatalkan wudhu selama kita melakukan mandi, ya udah kita nggak perlu wudhu lagi, nggak masalah, boleh seperti itu. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ya, Pak. Pegang juga. Kalau kita wudhu itu harus apa? Misalnya tak harus mandi, kita wudhu itu harus pakai air atau boleh telanjang, itu boleh wudhu gimana? Ya memang sunahnya ditutup aurat, Pak. Jangan kalau wudhu, mandi juga sunahnya ditutup aurat sebetulnya. Kalau ngikutin sunah ya, tapi kan kita nggak ada ya. Kita nggak ada mandi nggak telanjang bulat. Ada nggak? Pak I gimana kalau mandi telanjang nggak? Ada mandi di kali. Wah, kalau mandi di kali kan beda. Gitu. Di Lampung di kali dari kolor. Karena Rasulullah mandi itu nggak pernah telanjang. Nah itu kata Siti Aisyah, kita cerita nggak pernah, dia pakai, selalu pakai kain. Di kainnya memang basah, digosok-gosok, tapi di dalam kain. Karena ya beliau kan ya sangat yakin Allah tuh melihat, malu gitu loh. Jangankan beliau, Umar bin Khattab aja kalau mandi nggak pernah telanjang, mengikuti sunnah Rasulullah itu saja. Tapi kalau kita mah ribet kayaknya, nggak mau ribet kita kan, ya udah nggak apa-apa gitu kan, telanjang bulat ada jemput-jemput. Iya betul. Ya kira-kira seperti itulah yang dicontohkan. Ya udah nggak masalah telanjang, nggak masalah ini. Silakan, ada lagi? Ya, Kang, silakan. Ini barang kita ini kan dipegang batal, dibawa sholat tidak batal kan? Tinggal itu kan, tinggal duduk kan nggak mungkin kita pakai apa? Bagaimana saat kita pas lagi sholat terasa gatal? Apakah kita garuk atau diemin aja tuh? Nggak bisa. Artinya apa, karena langsung atau bisa ada langsung, Pak, langsung. Kalau ketemu langsung kulit dengan kulit, nah itu dia baru. Jadi kalau ngodok gini ya batal, tapi kalau di luar gini nggak apa-apa. Kan malah nggak khusus sholatnya gitu loh. Jadi betul. Jadi kalau kita gatal untuk menghindari sholatnya khusyuk ya garuk aja, nggak apa-apa, garuk sebentar. Cuman tidak nyentuh ya. Tidak nyentuh, betul. Tinggal repot dibawa nggak ini. Nggak batal. Garuknya pakai pensil. Gatsby mana namanya? Gatsby. Kalau pakai garukan ini kayu. Ya gitulah. Silakan Pak I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menambahkan tadi pertanyaan apa tentang orang kalau udah tua biasa keluar apa air kencing. Dalam wudhu itu ada wudhu taimil hadas. Tentang praktek wudhu bagi orang yang selalu keluar hadas. Di situ ada aturannya. Pertama, bagi wudhu taimil hadas itu biasanya misalnya kalau udah tua kan biasanya 3 boson ya. Jadi bosan itu keluar itu terus kan. Apa itu kewajiban sholat harus sholat makan. Bagaimana cara wudhunya? Jadi caranya wudhunya itu, maka wudhunya itu harus duhuril waktu. Jadi kalau misalnya zuhur nih, jadi jangan wudhu sebelum waktu masuk zuhur, atau subuh harus sudah ada waktu baru wudhu, harus wudhu. Itu pertama. Yang kedua, kekuatannya hanya 1 kali untuk beribadah wajib. Kalau misalnya wudhu Bapak langsung sholat zuhur, nah kecuali sama sunahnya itu bisa. Nah kalau sudah itu saya walaupun kuat nahan misalnya, tetap nanti ketika masuk lagi sholat itu harus wudhu lagi. Caranya sholatnya gimana? Sah, asalkan pertama prakteknya itu setelah masuk waktu misalnya waktu sholat. Keluar misalnya apa tadi air kencing. Jadi Bapak itu kalau siapa saja yang misalnya keluar kencing terus netes dikit-dikit misalnya itu termasuk daimil hadas itu sebetulnya. Dia yang selalu keluar hadas terus kan, langgeng hadasnya gitu. Nah, itu cara wudhunya itu harus wudhu setelah masuk waktu sholat. Kalau istilah sekarang itu kan banyak apa namanya alat ya. Pempes dewasa kan ada. Nah, pempes apa itu namanya? Pempes dewasa itu ya. Dipakai itu aja. Kalau misalnya
kencing dulu ini dia mau sholat. Itu wudunya itu jangan sebelum masuk waktu sholat. Jadi setelah masuk sholat baru wudu pakai pempes. Gak apa-apa keluar waktu sholat, gak apa-apa. Nah, kita sholat saja tapi wudunya disyaratkan setelah masuk waktu sholat. Setelah azan langsung sholat gitu kan. Jadi artinya jangan wudu sebelum masuk waktu sholat. Nah, juga kekuatannya hanya untuk 1 kali sholat fardu, kecuali sama sunnahnya. Itu aja. Jadi ada aturan di wudu itu, wudu daimil hadas namanya. Jadi daimil hadasi namanya. Jadi orang selalu hadas terus itu. Ya keluar kencing tadi gitu kan. Masih uzur Pak ya? Uzur itu namanya Pak. Namanya uzur itu ada rusuh di dalam aturan fikih itu seperti itu. Yang saya tahu itu ya. Yang kedua tentang patasan itu sebetulnya walaupun ada humorisnya Pak, tapi betul juga itu. Jadi dalam Teotiko itu ada syarat itu Pak. Dalam wudu kita selalu memegang kemaluan atau zakar itu batal wudu. Di situ tuh bigoiri hailin Pak. Tidak ada penghalang. Kalau Bapak gatal garuk, misalnya ada kain nggak apa-apa, itu kan ada hail. Ada penghalang antara kulit dengan kulit sama itu kan. Yang kedua, kalau Bapak kan boleh digaruk sama ini, sama apa? Nah kan. Kalau ini kan namanya batni. Ribet amat kan, nggak boleh aja gitu kan. Batil kafi ini kan. Jadi yang membatalkan itu kan dari mulai sini Pak, dari sini. Bagaimana kalau menggaruk dengan duburil batni itu tidak batal Pak. Itu dalam wudu ya. Ini digaruk ini ya Pak. Jadi bibatil kafi Pak. Jadi bibatil kafi dengan perut telapak tangan. Perut telapak tangan. Yang dimaksud batni ini Pak, dari mulai ini ketika dikepalkan tersembunyi itu namanya batni. Atau begini boleh garuk-garuk begini. Iya Pak, jadi istilahnya kalau atau misalnya pakai gini Pak, pakai ini. Apa ikan ini dibatalkan pakai ini Pak. Bangkel amat. Kalau bisa Bapak pakai kaki. Ayo Pak, ini di dalam wudu itu membatalkan yang saya pahami dalam ilmu fikih itu seperti itu. Jadi tidak semua menjadi itu membatalkan wudu, tidak semuanya. Sama perempuan juga sama. Itu kan syaratnya itu bigoiri hailin. Tidak adanya penghalang antara yang menyentuh yang disentuhnya itu kan. Itu kalau ada penghalang tidak batal. Istilah walaupun di dalam suami istri khilafian misalnya. Entah serap sama yang bukan murim juga itu pun sama gitu. Aturan batal wudu seperti itu. Harus nggak ada hail baru batal. Kalau ada penghalang nggak batal wudunya. Itu tambahan saja Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Pak Ustaz, ya, kalau yang masuk tadi, misalnya nih, kalau fisik itu kan, misalnya saya udah habis wudu, tapi sebelum wudu kan kayak misal mau jumatan atau di mana tempat tidak di rumah ya, mau wudu saya pipis dulu gitu ya. Nah, ini pipis yang dimaksud saya tadi itu kan pipis yang tidak tuntas. Artinya selang sekian menit dari pipis itu pasti ada netes kalau orang-orang yang punya usus kita setelah wudu lagi ya? Setelah wudu. Nah itu pakaian yang kami pakai, yang kita pakai pakaian dalam itu nah, dan itu sama Bapak kan tidak, karena kita sudah pakai pakaian dalam. Oh iya. Jadi gini Pak, kalau istilah najis Pak, baik sedikit maupun besar itu bisa menghalang tidak sahnya sholat. Bahkan menurut ilmu baik tidak tahu kita mengetahui ataupun tidak sama ibu itu nanti kita tahunya setelah kita menghadap roh. Makanya ada salah satu ada Rasulullah SAW kan yang ketika melewati kuburan itu ada berdoa itu kan gara-garanya dosanya apa? Karena dia itu tidak pernah bersih dari bersucinya itu Pak. Jadi kalau Bapak mengetahui setelah wudu misalnya ada keluar misalnya kencing walaupun sedikit netes ke baju yang atau celana yang dipakai itu harus diganti. Karena dipaksakan tidak sah sholatnya.
di luar. Kalau istilah bahasa begitu kan Bapak bisa begini, masuk ke WC bisa, kalau Bapak tahu misalnya celana dalam kena kencing misalnya, Bapak buka, cuci dulu, dikeringin, itu ada solusi. Kalau bisa pakai celana, kenapa nggak dibuka dulu, disimpan dulu, nanti setelah sholat kita pakai lagi. Kalau nggak kena ke celana ini, walaupun kena celana biasanya di masjid itu ada persiapan untuk cadangan itu. Walaupun bagaimanapun, misalnya kalau istilah najis itu kalau apalagi tidak tahu bahwa itu najis, katanya tidak sah untuk dipakai sholat. Karena sholat itu kan harus bersih dari najis itu. Kalau tidak tahu harus kita bersihkan dulu. Gitu. Kayak netes begitu, kita tahu kan, bahasa nih. Berarti kita harus, kalau celana dalam, ini sebetulnya solusinya kita dilepas aja dulu. Nanti setelah sholat kita pakai lagi. Kalau tahunya habis sholat gimana? Gimana Pak? Kalau tahunya tuh habis sholat gitu. Selesai nih sholatnya, pulang. Udah kita bed, wah. Jadi gini. Pusing gini. Karena kalau tahunya setelah sholat. Kalau Bapak tahunya masih ada misalnya nih, tadi wudu zuhur, tiga misalnya 5 menit atau 10 menit lagi masuk asar, ini tadi misalnya yakin tapi ya, yakin. Belum netes. Berarti Bapak sholatnya harus diulang. Tidak sah sholat yang tadi. Karena Bapak mengetahui bahwa sholat yang pertama itu Bapak bawa najis. Nanti kalau bawa najis itu istilahnya berarti tidak sah sholatnya. Ketika tidak tahu, ketahui sholat tidak sah, berarti sholatnya harus diulang. Harus ganti pakaian dalamnya. Iya. Nah, artinya walaupun nggak ganti, kalau ada di dalam kita safar, kita buka aja. Istilahnya lebih baik kita minjem Pak. Biasa ada disediain di masjid-masjid itu sarung, ganti sarung. Pakai sarung gitu kan, daripada kita memaksakan pakai celana yang sudah terkena najis. Ya kan di sholat itu harus bersih dari najis. Atau kita siram misalnya celana panjang kita kena gitu. Bisa Pak. Disiram dengan air, tapi air ngalir gitu. Iya, justru. Jadi nggak usah dicuci kalau Iya. dicuci. Jadi misalnya Bapak nih terkenanya pas mana tadi misalnya, di segini misalnya. Cuci itu kan nggak ada larangan. Sholat misalnya pakai pakaian basah, yang penting suci kan. Udah, bisa celana basah separuh misalnya, atau kita diperas sampai agak nggak kering banget sih, nggak mungkin kan. Tapi nggak terlalu basah juga gitu. Mendingan gitu daripada kita memaksakan sholat pakai celana yang terkena najis. Saya kan tanya kan, soalnya kan situasi kondisinya kan tidak normal, artinya kan kita di luar ya Pak, di luar rumah kan tidak mungkin kita harus ganti lagi pakaian dalam. Saya pernah nanya Ustaz, salah satu Ustaz, katanya cukup kita buka, kita baca dikit, kita Bismillah, kita percikan aja. Bismillah kita percikan 3 kali, katanya bisa tuh. Apa benar? Demikian. Maksudnya bersihkan ke Yang kita yakin itu ke celananya. ya, baca kita Bismillah kita. Enggak itu Pak itu. Kalau saya sebenarnya belum Nah, pernah. soalnya ini kondisinya kan darurat Pak. Kita udah masuk tapi kita yakin kita nih itu penyakit Pak, bukan kita sengaja itu penyakit. Kalau Saya harus keluar prostat lagi. biasanya. Saya harus keluar, saya tidak jadi sholat, saya harus keluar gitu. Walaupun di daimil hadas itu kan ada persyaratan Pak, saya bilang. Tadi itu kan pertama wudunya harus masuk waktu. Yang kedua harus ada alat yang dipakai untuk menjaga misalnya supaya tidak Pakai pampers tadi kalau bisa gitu. Itu kalau kita udah tahu bahwa kita tuh setiap sholat keluar itu, berarti kita harus antisipasi sebelum sholat itu. Ikhtiarnya harus ada gitu. Tapi barangnya kan nempel Pak. Ya. Barangnya kan nempel di badan kita. Kalau kita pakai misalnya katakan pampers tadi. Itu makanya ada rusuh buat sholat daimil hadas. Tidak apa-apa Pak. Tapi wudunya harus masuk waktu. Nggak bisa. Tidak boleh wudu sebelum masuk waktu. Makanya kenapa keluar dong tadi istilah ini? Tidak apa-apa, itu kan namanya daimil hadas Pak. Jangan sampai kita gak sholat gara-gara keluaran, maka ada rusuh, ada kemurahan di dalam ilmu fikih. Bapak wudu setelah masuk waktu sholat, langsung sholat. Solusinya itu. Solusinya itu Pak. Jadi untuk orang-orang yang uzur Pak ya. Tetapi kalau bukan orang yang uzur, misalnya hanya setiba-tiba aja misalnya, nggak biasa aja sih tiba-tiba netes misalnya, nah itu berarti celana yang dipakai itu harus dibersihin dulu baru masuk sholat.
Ya teman saya, soalnya saya cerita ke sahabat saya, ya begitu kan dia punya penyakit prostat, udah jalan ke masjid, Iya. dia balik, dia pulang. Itu jangan, kalau menurut itu nggak usah. Jadi kita Kenapa lu balik? Tahu, dia yakin netes itu, gue balik ya. Lu malas aja kali. Jadi kesimpulannya Pak, kalau misalnya orang seperti tadi itu masuk azan wudu lagi, tapi celana yang dia dalamnya itu masih boleh dipakai. boleh dipakai Pak. Soalnya kan nggak ada kemungkinan apa nggak mungkin dia ini Iya. masih netes terus gitu kan. Iya. Kita jujur itu Pak. Jadi kalau kita pas ada kita dulu bapak jangan ledekin. Ya, pasti dia. Ini nih itu kan gedek itu pak. Ya untuk orang uzur gitu pakai Iya bang, karena itu kan. Iya buat yang jujur itu. buat yang uzur pakai kaos gitu. Nggak jelas juga. Nama prostat itu kan salah satunya Ya itu penyakit kan, namanya Iya. penyakit itu. Orang di rumah sakit aja boleh. Jadi bagi yang normal sebenarnya yang lebih baik itu. Jadi begitu kita lagi safar atau kita di kantor, gitu kan, ya lepas celana dalam dilepas. Kita Ya, wudu, dilepas. celana dalamnya kita lepas ganti pakai sarung atau pakai alat pakaian. Kalau saya ini mau terserah Pak, kalau misalnya saya pipis bukan di rumah, di mana aja gitu kan, saya suka bawa itu tisu. Jadi udah pipis, udah cuci pakai air gitu, terus saya gosok si kepalanya pakai tisu Pak. Ya, Maksudnya Pak. supaya nggak ada keluar lagi gitu, supaya nggak ada basah, jadi kering yakin gitu Pak. Kalau Kalau itu jadi bawa kamar saya mandi nggak dulu. apa-apa Pak. Tapi kan takut gitu, takut kecelakaan basah. Iya, biar netesnya itu najisnya itu. Iya. Itu Saya bagus pasti- tuh itu Pak, dicium Pak celananya, bau Iya. nggak? Iya, ya itu. Kalau ada bau pesing, Iya. serius Pak bener. Iya, Yakin benar. tapi Saya nggak betul, di iya. celananya dipakai lagi nggak tahu. Kalau nggak ini benar kalau udah pakai tisu, pakai ini bawa perban, bener dikit. Kalau saya benar Pak, kalau gitu saya mau udah kencing, udah dibersihin pakai air, pakai tisu dibuang. Emang betul Pak Marata, ada solusi seperti itu. Kalau dari lalas kayak tadi itu, solusinya untuk mencegah supaya tidak ini keluar itu, selama sholat itu di dulu pakai itu pakai Lakban. perban itu. Jangan Jangan pokoknya Rambutnya sakit Pak. Pakai kondom. Pakai tentrok. biar nggak netes gitu. Itu aja Pak. Kalau yang udur boleh pakai kayak tadi. Kalau yang tiba-tiba mah itu mah harus diganti celana. Iya. Solusinya itu ya. Iya, solusinya begitu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Kali seperti itu Pak. Pernah kita bahas juga di sini. Enak loh pokoknya. Baik, terima kasih jawabannya penjelasannya yang detail Pak Ustadz Ii. Silakan yang lain, ada lagi yang tanya. Kalau tidak ada, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita hari ini. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.